Apa saja sisi positif melalui Ramadan di tengah wabah? Semua yang Allah takdirkan pasti memiliki kebaikan dan hikmah yang besar. Kaidah dalam masalah takdir, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menakdirkan keburukan yang murni, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Maka demikian juga, ada banyak hikmah yang bisa kita petik ketika Allah takdirkan kita melalui Ramadan di tengah wabah. Di antaranya, 1. Kesempatan meraih pahala sabar yang tidak terbatas. Ketika kita bersabar menghadapi musibah wabah ini dengan segala kesulitannya, mudah-mudahan Allah berikan kita pahala sabar yang tidak terbatas besarnya. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar 10. Dan orang yang bersabar atas musibah juga Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, atau penyakit, atau kekhawatiran, atau kesedihan, atau gangguan, bahkan sekedar duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Mendapat banyak waktu luang untuk memperbanyak ibadah. Tidak diragukan lagi waktu luang adalah nikmat dari Allah. Terkadang dalam kondisi normal, waktu luang ini sulit kita dapatkan. Terlebih lagi waktu untuk beribadah kepada Allah, sangat sedikit sekali, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Namun di masa wabah ini, kita banyak tinggal di rumah dan lebih banyak memiliki waktu luang untuk membaca Al-Quran, salat sunnah, berzikir, berdoa, mendengarkan pelajaran agama, dan amal solih lainnya. Terutama di bulan Ramadan ini. Sungguh ini nikmat yang besar. Jangan sampai di bulan Ramadan ini tidak khatam Al-Quran walau cuma satu kali, karena waktu luang kita banyak sekali. 3. Kesempatan memperbanyak belajar agama. Dengan adanya waktu luang kita juga berkesempatan untuk membaca lagi buku-buku agama dan mendengarkan pelajaran dari para ustadz. Dan ini adalah amalan yang penting dan urgen, karena semua amalan kita butuh kepada ilmu. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, akan dimudahkan untuk memahami ilmu agama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Belajar agama juga merupakan jihad fisabilillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi, untuk mempelajari kebaikan atau untuk mengajarinya, maka ia seperti mujahid fisabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Mawarid 69. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, siapa yang memandang bahwa pulang pergi untuk belajar dan mengajar ilmu bukanlah jihad, maka ia kurang waras akalnya dan dangkal pemahamannya. Hayatus Sahabah. Terbukti di masa wabah ini banyak orang yang kembali membuka pelajaran tentang bab tawakal dalam pelajaran akidah, bab sebab dalam pelajaran akidah, fikih salat Jumat, fikih tarawih, fikih salat jamaah, fikih tata cara salat, fikih terkait wabah, dan lain-lain. 4. Lebih mudah menjalankan puasa. Menahan lapar dan haus tentu tidak mudah, apalagi di bulan Ramadan yang biasanya musim panas. Namun walhamdulillah ketika terjadi wabah, banyak orang diam di rumah dan tidak banyak beraktivitas, sehingga puasa menjadi lebih ringan.
Selain itu di luar rumah juga banyak godaan yang bisa merusak puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga." Hadis riwayat An-Nasai, disahihkan Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Godaan-godaan yang bisa merusak pahala puasa kita seperti mendengar atau melakukan ghibah, melihat aurat yang bukan mahram, mencela orang lain, mengganggu orang lain, dan lain-lain. Walhamdulillah semua itu bisa diminimalisir dengan kita banyak di rumah. 5. Lebih dekat dengan keluarga dan bisa mendidik mereka. Salah satu tanggung jawab suami adalah mendidik keluarga dan mendakwahi mereka. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam adalah orang yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang wanita bertanggung jawab terhadap urusan di rumah suaminya dan akan dimintai pertanggungjawabannya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka suami akan ditanya kelak, "Mengapa anak istrimu tidak paham agama? Mengapa kamu biarkan istrimu tidak berjilbab? Mengapa kamu biarkan keluargamu bermaksiat?" Dan seterusnya. Oleh karena itu An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin membuat judul bab wajib bagi seorang suami untuk memerintahkan istrinya dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz serta semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka terhadap hal-hal yang dilarang agama. Ibnu Abdil Bar mengatakan, wajib bagi setiap muslim untuk mengajarkan keluarganya perkara-perkara agama yang mereka butuhkan dan wajib memerintahkan mereka untuk melaksanakannya. Wajib juga untuk melarang mereka dari segala sesuatu yang tidak halal bagi mereka dan menjauhkan serta mencegah mereka dari semua itu. Dan wajib mengajarkan mereka semua hal ini. Perintah dan larangan, Al-Istizkar, 510. Maka di masa wabah ini, di mana kita lebih sering di rumah bersama keluarga, adalah kesempatan besar untuk kembali memperbaiki keluarga kita. Juga kesempatan untuk memperbaiki hubungan suami istri, orang tua anak yang selama ini mungkin kurang harmonis karena jarang bertemu. Sekali lagi sekarang kesempatan besar untuk memperbaikinya. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik.